Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Taufik Rahman dengan NPM 23170510065. Saya di sini akan menjelaskan mengenai arsitektur organisasi komputer dan konsep store program. Nah, apa sih arsitektur komputer itu? Di sini, arsitektur komputer merupakan perencanaan dasar yang mengatur bagaimana komputer bekerja. Lalu, mempelajari atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang engineer seperti mekanisme I/O, input atau output, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan, dan sistem komputer. Dan contohnya yaitu dari arsitektur komputer adalah arsitektur von Neumann, CISC atau Complex Instruction Set Computer, RISC, Reduced Instruction Set Computer, dan sistem memori. Lalu, apa itu sandi aman? Sandi aman adalah organisasi komputer merupakan bagian yang berkaitan erat dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara dan interkoneksinya. Lalu, mempelajari bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan hubungan antara komponen-komponen sistem komputer. Dan contohnya adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sinyal-sinyal kontrol, dan sistem memori. Lalu struktur dan fungsi. Apa itu struktur dan fungsi? Struktur adalah sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Lalu fungsi adalah operasi dari masing-masing komponen yang merupakan bagian dari struktur. Apa saja fungsi komputer? Yaitu terdapat 4 bagian. Yang pertama, data movement apparatus merupakan interface untuk pemindahan data. Dan yang kedua, kontrol mekanisme merupakan pengendali utama fungsi komputer. Lalu yang ketiga, data storage facility merupakan unit penyimpan data. Dan yang keempat, data processing facility merupakan unit untuk pemrosesan data. Lalu apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, data diambil dari storage oleh kontrol. Yang kedua, kontrol memberikan ke bagian processing untuk diolah. Yang ketiga, hasil olahan pada bagian processing kemudian disimpan kembali ke sebagai sebuah result. Di sini ada gambarnya. Lalu pemrosesan dari penyimpanan ke I/O. Langkah-langkahnya, pertama, data diambil dari data movement aparatus oleh kontrol. Dua, kontrol memberikannya ke bagian processing untuk diolah. Lalu yang ketiga, hasil olahan pada bagian processing kemudian disimpan ke storage sebagai sebuah result. Sebaliknya, data dari storage diambil oleh kontrol untuk diolah. Setelah itu, hasilnya dikirim ke data movement aparatus. Pemindahan data. Langkah-langkah sebagai berikut. Data yang berasal dari data movement aparatus dipindahkan oleh kontrol, kemudian dikirim kembali ke bagian data movement aparatus yang lain. Di sini ada gambar juga. Lalu struktur dasar komputer bisa dilihat dari gambar yang ada di bawah ini. Lalu struktur utama ada 4, ada CPU atau Central Processing Unit, yaitu berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer. Terus yang kedua tuh I/O, berfungsi membedakan data dari atau ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Lalu yang ketiga di sini ada main memory, berfungsi sebagai penyimpan data. Lalu ada sistem interconnection berfungsi sebagai sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan I/O. Di sini ada struktur kontrol unitnya, bisa dilihat di gambar. Struktur kontrol unit itu ada 3. Yang pertama sequence logic. Itu loh adalah bagian yang berfungsi untuk menangani sinyal-sinyal pengendali seperti sinyal clock, read atau write, interrupt, request. Lalu ada register dan decoder adalah bagian yang berfungsi untuk melakukan decoding atau penterjemahan sandi instruksi agar dapat segera dieksekusi. Lalu ada control memory adalah bagian yang digunakan oleh kontrol unit untuk menyimpan parameter-parameter pengendalian. Lalu ada konsep store program.
itu adalah ide di mana instruksi program disimpan dalam memori komputer, bukan pada kabel atau saklar fisik. Hal ini memungkinkan komputer untuk menjalankan berbagai tugas secara berurutan atau tidak berurutan, memodifikasi program selama proses berdasarkan hasil perhitungan sementara. Konsep ini diperkenalkan oleh John von Neumann pada akhir 1940-an dan membuat komputer digital jauh lebih fleksibel dan kuat. Komputer tersimpan pertama, Manchester Mark I, dibangun di Inggris tak lama sebelum EDVAC Amerika. Keduanya beroperasi pada tahun 1949. Di sini ada inti dari konsep ini itu adalah sebagai berikut. Memori adalah instruksi dan data disimpan bersama dalam memori komputer, tidak lagi terpisah seperti sebelumnya. Lalu yang kedua itu akses memori. Proses dapat membaca instruksi dan data dari memori serta menuliskannya kembali. Ketiga, eksekusi dan pengolahan. Prosesor mengambil instruksi dari memori, mengeksekusinya, lalu berdasarkan instruksi tersebut membaca dan menulis data yang dibutuhkan. Lalu di sini ada arsitektur von Neumann. Komputer yang menyimpan instruksi dan data di memori yang sama didasarkan pada arsitektur von Neumann. Komputer desktop modern masih menggunakan konsep store program ini. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.